Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Mari kita akan awali acara ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bawa hati kita untuk kita menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan, atas kasih setiamu Tuhan Yesus yang kami rasakan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bawa hati kita bawa penyembahan kita ke dalam Tuhan. Oh ya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya Yesus. Tinggikan diri-Mu, haleluya Yesus, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sembah Dia, haleluya Tuhan.
kasih Yesus. Haleluya Yesus. Oh, saya undang sila jemaat bangkit diri. Haleluya Yesus. Kita bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita di dalam hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan katakan bersama-sama kembali pujian tadi. Dirimu mengatasi langit. Angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami berterima kasih Tuhan dan mengucap syukur atas setiap kebaikan yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan membuka acara ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan pimpin acara ini dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan akan hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami, menyertai kami dan mendampingi kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih.
Kami bawa ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Siapa muji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Iya. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit, besertaku, menjagaku. Tak usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin, besertaku, menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit, kau besertaku, menjagaku. Tak usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin, kau besertaku, menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hey, yeah. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan pujian selanjutnya. Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Haleluya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Oh, kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan.
sebab darimu lah datang keselamatan kami. Yeah. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab darimu lah datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan perintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan perintah untuk selamanya. Puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Darimu lah datang keselamatan kami. Haleluya. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan perintah untuk selamanya. Memerintah untuk selamanya. Memerintah untuk selamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mohon untuk Saudara Yeni berdoa untuk persembahan.
Sambil kau dijalankan, kita akan pujian-pujian yang katakan ku terpaku. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, telah ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Iya, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku, membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Oh Dia, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Oh, oh, bahagiaku mengenalmu. Oh, oh yeah, bahagiaku mengenalmu. Haleluya. Sebentar lagi kita akan bawa hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Oh, begitu besar anugerah-Mu Bapa. Haleluya Yesus.
bersama-sama. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Kekuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Engkau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Kau mengasihiku, penulis hidupku. Henti sekap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihi, penulis hidupku. Henti sekap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, setiap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Benar Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, bahkan membesarkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Bapa, kami telah menaikkan pujian, sembah, syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa.
Berikan kami hati, berikan kami telinga yang siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, urapi Tuhan hamba-Mu di tempat ini Tuhan yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hikmat marifat daripada Tuhan Kau turunkan atas hamba-Mu Tuhan, agar kami bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mendapatkan berkat ilahi daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, shalom. Kita sudah menaikkan pujian syukur kita siap untuk merenungkan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan bersama. Amin. Yang siap belajar firman Tuhan angkat tangan, lambaikan tangannya, kasih salam kanan kiri. Ayo kita belajar firman Tuhan. Ya. Haleluya. Melanjutkan kembali khotbah serial Kitab Hakim-Hakim. Ya, jadi jangan bosan karena setiap pasal ada pesan Tuhan yang harus disampaikan. Ya, Kitab Hakim-Hakim adalah gambaran dari kehidupan kita saudara, maka kita perlu belajar pesan apa yang ada di dalamnya. Hakim-Hakim pasal yang ke-13 hari ini, ya ini hakim yang terakhir tetapi bukan kisah yang terakhir saudara. Ya, kita belajar tentang kelahiran Simson hari ini. Ya, buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13, tentunya semua tetapi kita tidak akan membaca semuanya, kita baca saja ayat 1 sampai dengan 5. Samuel bisa dibantu dibacakan Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai dengan 5 untuk menjadi landasan perenungan kita hari ini. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-5. Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Jura, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Amin. Amin. Ya, sampai di situ pembacaan kita. Saudara, hari ini kisah tentang lahirnya Simson. Ya. Dalam bayangan kita, Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata Simson, ya mungkin bayangan kita adalah orang yang tubuhnya kekar begitu ya, tubuhnya kekar kayak Rambo, tahu ya filmnya Rambo atau Terminator ya, atau film Simpson sendiri kan pakai orang yang badannya yang kekar begitu ya. Nah, tapi saudara, kita bukan bicara tentang kekar tubuhnya ya, karena Simpson sebenarnya bukan bicara tentang kekekaran tubuh atau fisik yang baik yang bagus, tetapi Simpson kuat. Ya, kalau kita kuat bukan karena fisiknya yang kuat, yang kekar, tetapi kalau Simson dipakai Tuhan, dia jadi orang yang kuat adalah karena ada roh Allah dalam hidupnya. Amin. Roh Tuhan menguasai hidupnya, bekerja di dalam dirinya, maka Simson menjadi orang yang kuat. Itu menjadi garisnya, saudara, menjadi dasarnya. Ya, saudara, Simson adalah hakim yang terakhir dalam kitab Hakim-Hakim. Ya, nah kisah Simson di dalam kitab Hakim-Hakim ada 4 pasal. Ini pasal yang ke-13 ini bicara tentang lahirnya Simson. Nanti pasal berikutnya bicara tentang bagaimana Simson pergaulan hidupnya. Ya, nanti kita belajar di minggu depan. Nah, hari ini bagian pertama dari kehidupan Simson, ya tentang kelahirannya. Dan kita akan mengambil apa makna rohani
dari kelahiran Simson ini bagi kehidupan iman Kristen kita, saudara. Nah, melalui kehidupan Simson kita bisa melihat gambaran yang kontras nanti antara ketidaksetiaan bangsa Israel dan kesetiaan Tuhan. Ya. Simson berbeda dengan hakim-hakim sebelumnya yang masih ada. Kalau hakim sebelumnya masih ada derajat kesalehan, saudara. Masih ada kesalehan walaupun sedikit ada. Ya, dalam hidup mereka, contohnya Otniel, ya hakim pertama. Kemudian ada Gideon. Gideon pun ketika mau perang dia masih tanya sama Tuhan, minta tanda sama Tuhan. Artinya ada sedikit kesalehan dalam hidupnya walaupun akhir hidupnya kurang baik. Ya, tetapi hakim-hakim yang lain dia punya derajat kesalehan walaupun sedikit. Tetapi beda dengan Simson. Ya, Simson ini nanti ya kalau kita membaca kisahnya Simson, ya dia hidupnya itu didorong oleh hawa nafsu, saudara, walaupun dia dipakai Tuhan. Ya, didorong oleh hawa nafsu, ya kemudian dia hanya mengikuti keinginannya sendiri, kemudian dia nanti juga kalau perang pun dia perang karena dia kepentingannya sendiri, dan nanti kita akan lihat dia terlibat mengambil keputusan yang salah dengan berbagai wanita yang nakal gitu ya. Jadi nanti kita melihat ada nanti bagian-bagian berikutnya bagaimana Simson salah berulang kali mengambil satu keputusan. Ya, saudara, nah kehidupan Simson adalah gambaran kehidupan kita dan umat Israel sebagai orang yang kurang setia kepada Tuhan. Nah bukankah saudara ketidaksetiaan mereka, bangsa Israel, ketidaksetiaan Simson juga merupakan mirip sekali dengan kita. Ya, kita mungkin mengaku setia, tetapi kalau kita bertanya, merenung, benarkah kita setia, saudara? Ya, karena firman Tuhan juga berkata banyak orang mengaku dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya. Artinya prosentasenya sedikit, walaupun kita mungkin mengaku aku setia Pak, tetapi kadang-kadang kita perlu merenung, benarkah kita setia, saudara? Seberapa sering ya kita ini taat kepada Tuhan, atau justru kita sering kali mengabaikan perintah Tuhan. Ya, artinya kesetiaan kita masih dalam tanda tanya, saudara. Nah, gambaran kehidupan Simson dan bangsa Israel tentunya juga sangat relevan ya. Kesetiaan mereka bukankah itu juga lambang bagaimana kita pun kadang-kadang tidak setia tuh. Tidak setia sama Tuhan. Nah, tetapi saudara, ada kabar baik yang nanti kita bisa belajar bersama-sama ya. Ketika umat Tuhan tidak setia, Tuhan tetap setia. Amin. Ketika umat Tuhan tidak taat, Tuhan tetap setia. Bahkan Tuhan setia untuk menyelamatkan umatnya. Ini yang kita pelajari hari ini, saudara. 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini naturnya Tuhan, saudara. Tuhan yang setia itu menyelamatkan umatnya meskipun kita kadangkala tidak setia. Karena Tuhan sudah punya natur, tidak bisa ditolak. Tuhan tidak bisa mengingkari dirinya. Ya, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara. Sifatnya Tuhan yang tidak bisa disangkal. Nah, saudara, fokus kitab Hakim-Hakim bukan bicara tentang hakimnya, ya bukan bicara tentang orangnya yang kuat, bukan bicara tentang orang yang dipakai Tuhan, bagaimana ia menyelamatkan. Sebenarnya bukan di situ yang menjadi dasar atau fokus yang disampaikan oleh oleh penulis kepada kita, tetapi fokus dari kitab Hakim-Hakim sebenarnya adalah bagaimana Tuhan itu setia menyelamatkan umatnya walaupun kadang-kadang umat itu jatuh dalam dosa. Kalau kita melihat kan siklusnya begitu, ya, umat Israel kembali melakukan apa yang jadi mata Tuhan, kemudian kan begitu ya. Jadi Tuhan membangkitkan. Jadi fokus kitab Hakim-Hakim adalah kepada Tuhannya. Tuhan yang begitu setia berulang kali walaupun umat ini tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia untuk memberikan pertolongan. Amin. Nah, hari ini kita belajar tentang kasih karunia Allah yang melebihi ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kita. Ya, maka perenungan kasih karunia Allah yang melebihi ketidaktaatan kita dan ketidaksetiaan kita, saudara. Nah, kita membaca dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1. Orang Israel melakukan apa yang jadi mata Tuhan sebab
itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Apa yang terjadi saudara di sini kembali umat Israel mengulangi siklus yang sama. Jadi jangan bosan-bosan karena itu pun kehidupan kita saudara ya. Kita mungkin kadang-kadang bertobat, tetapi suatu saat kita bisa jatuh, mengulangi hal yang sama. Nah, itu sama persis ya. Bangsa Israel juga mengalami yang demikian ya. Dia jatuh kembali kepada siklus dosa yang sama. Terjadi pemurtatan, ya orang Israel disebutkan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah setelah itu biasanya kalau sesuai dengan siklusnya, ya setelah diserahkan ke tangan musuh kemudian mulai merintih, ya mulai ketika ditindas, kemudian orang Israel mulai merintih. Setelah merintih kemudian Tuhan membangkitkan penolong atau hakim. Siklusnya begitu saudara. Ya, Tuhan membangkitkan penolong. Namun dalam kisahnya Simson saudara yang kita pelajari hari ini ada satu yang hilang dari urutan siklus dosa. Orang Israel benar melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi kita tidak akan mendapati di situ orang Israel merintih dan minta tolong sama Tuhan. Kalau kita baca semua pasal 13 tidak akan kita dapati orang Israel nyesel, kemudian dia merintih, kemudian minta tolong sama Tuhan, tidak ada. Meskipun mereka diserahkan ya dalam penindasan kepada orang Filistin 40 tahun, namun tidak ada seruan minta tolong di situ. Meskipun orang Israel memberontak, tetapi kemudian dia menderita dalam penindasan, tidak ada kata dia merintih dan minta tolong sama Tuhan. Saudara, pada zaman hakim-hakim sebelumnya, ya meskipun tidak ada pertobatan sejati, ya, namun paling tidak orang Israel ini merintih, aduh Tuhan, sakit Tuhan, loro Tuhan, minta tolong Tuhan, paling tidak begitu. Ya kemudian Tuhan menolong kan gitu ya. Nah kali ini Israel tidak begitu saudara. Israel bukan hanya tidak bertobat, tetapi mereka tidak lagi berseru sama Tuhan. Tidak lagi minta tolong sama Tuhan, meskipun dia menderita. Istilahnya ya wis sembuhlah, pasrah mungkin begitu ya. Tapi pasrahnya dalam konotasi yang negatif saudara. Tidak mau tahu. Nah apa yang salah dengan mereka saudara? Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi mereka tidak merasa berdosa. Ini loh yang menjadi kesalahan mereka. Mereka melakukan apa yang jahat, tetapi mereka merasa tidak berdosa. Mereka merasa apa yang dilakukan tidak jahat dalam pandangannya sendiri. Nanti kita akan melihat penjelasan dalam pasal 17 ayat yang ke-6. Ya, pada zaman itu Israel melakukan apa yang jadi mata Tuhan tetapi tidak bertobat karena merasa benar dalam pandangannya sendiri. Ya, ayat Hakim-Hakim pasal 17 berikan satu penjelasan ayat ke-6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, saudara. Jadi mereka rupanya meskipun dia berbuat jahat sama Tuhan, tidak bertobat. Karena apa? Apa yang dilakukan itu merasa dirinya benar. Menurut pandangan sendiri ini tidak apa-apa kok. Ini benar kok gitu loh. Menurut pandangan mereka. Nah dari ayat ini ya Hakim-Hakim 17 ayat 6 penulis memberikan penjelasan bahwa banyak hal yang dilakukan orang Israel jahat di mata Tuhan tetapi tidak jahat di mata mereka. Tidak jahat dalam pandangan mereka sendiri. Nah saudara, kalau kita melihat definisi dosa, ya, sebenarnya definisi adalah bukanlah melanggar standarnya kita sendiri. Bukan melanggar aturan kita sendiri, tapi dosa adalah melanggar standarnya Tuhan. Saudara. Ada hal yang di hadapan Tuhan itu dosa, namun dalam pandangan kita, kita anggap itu sesuatu yang biasa. Sesuatu yang bukan dosa. Kan kita mendapati hari-hari seperti itu, saudara. Kehidupan di dunia. Sebenarnya dosa dalam pandangan Tuhan, tetapi kita merasa itu biasa. Karena apa? Ya karena sudah tadi, imannya sudah campuran. Kemudian apa? Sudah sering kompromi dengan dosa. Nah, maka dianggap biasa dan itu menurut pandangannya sendiri bukan dosa. Ya kita melihat di luar sana orang hamil tanpa pernikahan itu kadang-kadang menjadi satu yang biasa, ya kan? Artis-artis kan gitu ya. Jadi punya anak seks bebas seperti biasa dan itu dianggap tidak berdosa. Yang lain juga begitu. Korupsi, ya pejabat-pejabat korupsi sepertinya biasa, yang lain juga begitu.
memberikan kepercayaan bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada yang lain di luar Tuhan. Maka kemarin kita belajar iman campuran, ambil sana, ambil sana, ambil sana, dicampur jadi satu. Sepertinya biasa, kayaknya tidak melanggar tuh dengan normanya Tuhan, dengan aturannya Tuhan. Menurut saya biasa, orang lain juga begitu, kan gitu ya. Nah saudara, karena dianggap semua biasa, menurut pandangan kita sendiri, maka apa yang jadi mata Tuhan dianggap tidak berdosa dalam pandangan sendiri. Ini yang terjadi. Maka kenapa Israel tidak minta tolong sama Tuhan? Israel tidak bertobat. Ya karena dia merasa ini sudah biasa. Apa yang kami lakukan biasa. Maka tidak ada seruan pertobatan di situ. Nah, saudara, seberapa sering kita ini kan pandai sekali ya membuat dosa itu tidak tampak buruk. Ya kan? Kita bisa mengemas dosa itu dengan sehalus mungkin sehingga tidak tampak buruk. Ya kita seringkali kompromi dengan dosa ya sehingga orang tidak lihat kalau itu dosa sebenarnya. Karena kita pandai mengemasnya. Menurut kita tidak apa-apa kan gitu. Nah makanya saudara, kita harus terus menerus menstandarkan diri kita itu dengan firman. Amin. Karena dosa itu bukan melanggar aturan kita. Dosa itu melanggar aturannya Tuhan. Maka penting kita itu standar hidup kita itu firman. Kalau sudah mulai keluar dari firman, sudah mulai melenceng dari firman, sudah tidak sesuai dari firman, maka itu dosa. Amin. Itu standar kita, saudara. Jadi standar kita bukan orang lain. Standar kita bukan suku, standar kita bukan budaya, standar kita bukan lingkungan kita, tetapi standar kita firman, katakan amin. Kalau sudah mulai keluar dari firman, itu dosa. Kita juga perlu punya komunitas yang baik, ya kan? Karena apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Israel ini kebiasaannya jadi buruk, karena apa? Dia mengadopsi ya satu budaya dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia adopsi budaya dari budaya bangsa orang kafir. Sehingga apa yang dilakukan jahat di mata Tuhan, menurut dia tidak jahat, tidak dosa. Itu karena campuran saudara. Standarnya sudah mulai luntur, bukan firman lagi. Ya maka kita harus standarkan hidup kita dengan firman. Ya. Kalau mulai keluar dari firman berarti itu dosa. Saudara. Nah kita kembali pada cerita Simson. Bangsa Israel sudah tidak minta lagi pertolongan Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan terhadap orang yang begini? Sudah berdosa, tidak bertobat, tidak berseru. Nah terus kemudian gimana nih Tuhan? Ya, apa tindakan Tuhan? Ya, apakah Tuhan terus tidak peduli? Apakah Tuhan kemudian dibiarin aja? Nanti kita akan lihat, saudara. Ternyata enggak gitu. Ya, Hakim-Hakim pasal 13 ayat 2 dan 3. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah saudara, pada zaman itu ya, kemandulan itu adalah sesuatu yang buruk ya pada zaman perjanjian lama. Budaya perjanjian lama pada waktu itu kalau orang mandul itu buruk, saudara. Sesuatu yang dianggap buruk ya pada seorang wanita. Nah identitas budaya seorang wanita itu dia akan diakui kalau dia bisa melahirkan anak. Ya budaya pada waktu itu. Ya. Makin dia bisa melahirkan banyak anak, makin dihormati, makin dihargai derajatnya gitu ya. Pada waktu perjanjian lama. Nah jika dia memiliki banyak anak, dianggap itu diberkati. Jika tidak, dianggap itu tidak berguna dan kutuk gitu loh. Itu budaya patriotik namanya, budaya zaman dahulu, zaman perjanjian lama. Nah istri Manoah ini sama, dia mendambakan anak tetapi mandul, saudara. Dia tidak bisa punya anak, maka yang ada keputusasaan, saudara. Tidak ada harapan lagi. Tetapi kita melihat ayat tadi berkata ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri. Ya dalam memberikan penjelasan, istri Manoah, ya gitu ya. Kamu akan melahirkan seorang anak nanti. Gitu ya. Anak itu akan menjadi nazir Allah, ya. Anak yang lahir itu lahir dari itu kan lahir ajaib, saudara ya. Orang yang mandul bisa punya anak itu kan ajaib. Kemudian
ini anak bukan sembarangan karena anak ini akan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi nazir Allah. Ya, dia akan dipakai Tuhan dan dipakai untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Simson adalah satu-satunya hakim yang dijanjikan dan dipilih Tuhan sejak dia dalam kandungan. Ya, dijanjikan sebelum ia dilahirkan. Saudara, dari di ayat selanjutnya itu bicara tentang Simson ya, tentang kelahiran Simson, tentang bagaimana Simson melakukan pekerjaannya gitu ya, menjadi hakim dan penyelamat buat Israel. Ya meskipun bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, meskipun bangsa Israel tidak setia, meskipun bangsa Israel ini nyaman dalam dosa, saudara, Tuhan akhirnya nanti bangkitkan si Simson ini. Nah Tuhan artinya apa? Tuhan sendiri yang punya inisiatif. Untuk apa? Untuk menolong umatnya. Tuhan sendiri yang punya inisiatif atas ketidakpedulian dan penolakan umatnya yang tidak mau meninggalkan dosa. Dan saudara, ini disebut dengan namanya kasih karunia. Ini disebut yang namanya kemurahan Tuhan. Ini disebut dengan namanya anugerah, saudara. Ketika umat tidak peduli, umat masih berbuat jahat, kemudian Tuhan punya inisiatif, punya ide untuk menolong umatnya. Bukankah ini kasih karunia? Amin. Nah, Simson adalah simbol dari kasih karunia Tuhan kepada umat Israel. Tuhan membebaskan Israel hanya karena kasih karunia saja, bukan yang lain. Bukan karena Israel taat, toh nyatanya Israel tidak taat. Bukan karena Israel nurut, Israel tidak nurut. Bukan karena Israel benar, Israel tidak benar, dia melakukan jahat di mata Tuhan. Maka dasar pembebasan Israel semata-mata hanya karena kasih karunia. Ini yang perlu kita garis bawahi. Israel tetap dibebaskan, bahkan ketika mereka masih berdosa, ketika mereka tidak setia, ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ketika mereka tidak berseru lagi sama Tuhan, tidak minta tolong lagi sama Tuhan, tetap Tuhan peduli. Amin. Ini kasih karunia, saudara. Jadi kasih karunia itu melebihi kesalahan kita. Kasih karunia itu melebihi ketidaktaatan kita. Bisa bayangkan kalau kita itu jadi Tuhan, lihat yang begini ini pasti sudah muak, saudara. Sudah aduh biarin aja, binasa, binasa gitu ya. Coba kalau kita punya anak, saudara, anak ya mungkin kalau 2-3 kali diingatkan, ditolong, enggak, kemudian jatuh lagi, ditolong begitu lagi, enggak nurut lagi, kadang-kadang kita sudah biarin aja. Nah Israel itu begitu terus siklusnya, ditolong nanti murtad lagi, ditolong murtad lagi, ditolong murtad lagi, sampai akhirnya ya dia murtad, enggak minta tolong sama Tuhan, dia malah merasa benar dengan apa yang dikerjakan, tapi Tuhan tetap peduli. Ini kasih karunia, saudara. Ya. Kasih karunia Tuhan itu membuat orang yang sudah mati hidup kembali, saudara. Karena dosa manusia menjadi musuh Allah dan seharusnya manusia itu mati, seharusnya manusia itu binasa, tetapi karena kasih karunia kita menerima kehidupan. Amin. Kita yang menerima kehidupan. Kasih karunia Tuhan bukanlah sesuatu yang pantas sebenarnya kita terima. Kita ini sudah hidupnya ya begitu. Sebenarnya kita tidak pantas terima, tetapi ini adalah anugerah. Tuhan bahkan berikan keselamatan itu dengan cuma. Bukan hasil usaha kita, saudara. Saudara ingat ketika Adam jatuh dalam dosa, bukan Adam yang cari Tuhan, tetapi Tuhan yang cari Adam. Adam, di mana kamu? Kan gitu ya. Adamnya sembunyi, saudara. Tuhan yang punya inisiatif cari Adam. Maka sejak saat itu ini menjadi satu yang terus, bahkan sampai sekarang. Tuhan yang cari kita, bukan kita yang cari Tuhan. Tuhan pun cari Abraham ketika Abraham masih jadi penyembah berhala. Abraham, keluar kamu dari negerimu ke tanah yang akan kuberikan kepadamu. Yang cari Tuhan. Tuhan yang cari Musa ketika Musa masih jadi gembala kambing ya, dia masih menggembalakan ya.
kemudian Tuhan menampakkan diri di semak-semak dengan nyala api. Tuhan yang cari Musa, bukan Musa yang cari Tuhan. Bahkan kalau kita melihat Tuhan Yesus sendiri yang cari murid-muridnya itu Tuhan. Ketika murid-muridnya masih asik di laut, masih asik-asik mancing, masih asik-asik cari ikan, Tuhan yang cari. Jadi saudara, inisiatif penyelamatan itu sebenarnya inisiatif Tuhan sendiri. Amin. Bukan karena karya kita. Nah itulah sebabnya Yohanes pasal 15:16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhanlah yang memilih kita. Kalau kita merenung saudara, ya kita ini seberapa sih persentase kita cari Tuhan? Sedikit saudara. Bahkan kita seringkali kita tidak taat, seringkali kita merasa, aduh benerlah hidup kita. Dan firman ini memberikan satu penegasan, bukan kita yang cari Tuhan, tetapi Tuhan yang cari kita. Amin. Kalau hari ini saudara dan saya ada di tempat ini, itu karena Tuhan yang cari kita saudara. Tuhan yang cari kita, itu karena kasih karunia. Nah saudara, dalam Alkitab kita seringkali melihat bagaimana Tuhan itu memakai wanita-wanita yang mandul ya, contohnya Sarah, istrinya Abraham ya, kemudian Hana, kemudian istri Manoah ini, kemudian Elisabeth ya. Tuhan pakai mereka yang sebenarnya tidak punya harapan. Ya. Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menyelamatkan atau melepaskan umatnya justru di saat ketika itu mustahil dalam pandangan kita. Dia menunjukkan kuasanya ketika manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah saudara, ini menunjukkan bahwa semua itu semata-mata hanya kasih karunia. Lagi-lagi tentang kasih karunia saudara. Ya, Tuhan itu membawa keselamatan kepada orang yang tidak mencari keselamatan. Sebenarnya kita itu ya seberapa peduli dengan keselamatan? Tidak ada ya. Tetapi Tuhan peduli dengan orang-orang yang begini. Ini menunjukkan bahwa keselamatan itu tidak bergantung dari usaha kita, tetapi dari inisiatif Tuhan. Tuhan menyelamatkan umatnya itu bukan karya kita, tetapi idenya Tuhan sendiri. Itu sejak zaman perjanjian lama ketika Kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa saudara. Tuhan kemudian cari Adam, kemudian dikasih pakaian, ya kemudian Tuhan berjanji keturunanmu nanti ya akan menginjak kepala ular ini. Itu sudah satu nubuatan bahwa Tuhan sendiri nanti yang akan menyelamatkan meskipun kita tidak setia, meskipun kita tidak taat saudara. Meskipun ya seringkali kita tidak peduli dengan keselamatan. Nah maka saudara, Tuhan itu mencintai kita bukan karena kita baik ya, tetapi justru karena Tuhan itu kita ini dibuat baik justru karena Tuhan itu mencintai kita saudara. Ya, Tuhan tidak menyelamatkan kita karena kita ini benar, tetapi justru karena kita ini orang yang berdosa dibenarkan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Nah saudara, tidak peduli siapa kita hari ini, tidak peduli keadaan kita hari-hari ini, kekacauan apa yang kita alami ya, tetapi ingat selalu ada pengharapan. Amin. Selalu ada pengharapan di dalam Kristus ya. Harapan itu tidak bisa kita temukan dalam usaha kita, tetapi harapan itu bisa kita temukan ketika kita meresponi kasih karunia Tuhan. Maka Yohanes pasal 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita butuh respon atas kasih karunia Tuhan ini saudara. Jadi harapan itu kita temui ketika kita meresponi kasih karunia Tuhan ini. Mari ya kita belajar meresponi kasih karunia Tuhan. Nah saudara, kita lanjut ayat 8. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan,
Berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang baru lahir itu. Jadi ceritanya saudara, Manoah ini kemudian minta Manoah ini kemudian minta petunjuk kepada abdi Allah, ya, kepada malaikat, ya, yang menunjuk, menemui kepada istrinya, ya. Dia minta abdi Allah supaya datang kembali kepada kami dan tunjukkan bagaimana kami mengajar anak kami, apa yang harus kami perbuat dengan anak kami nanti, gitu ya. Manoah ingin tahu bagaimana membesarkan anak yang jadi nasirnya Tuhan, anak yang jadi utusannya Tuhan itu nanti membesarkan gimana, gitu loh. Karena dia akan mandul, belum pernah punya anak, saudara. Maka dia bertanya-tanya tentunya, loh terus kalau ini nanti anak ini jadi nasirnya Tuhan, bagaimana kami harus merawatnya Tuhan, bagaimana kami harus mendidiknya nanti, gitu ya. Ceritanya begitu, saudara. Namun saudara, malaikat itu tidak memberikan informasi, ya, tentang informasi yang baru bagaimana mendidik anak, tetapi dia mengulangi lagi, wes pokoknya anak ini nanti nasirnya Tuhan, ya, jangan kamu minum minuman yang memabukkan, jangan kamu kena mayat, pokoknya jangan sampai najis, gitu ya. Itu nasirnya begitu, nasarnya begitu. Nah, lanjut kita lompat ya, agak cepat. Ayat 15 sampai 18, kata Manoah kepada malaikat Tuhan, perkenankanlah kami menahan engkau di sini supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hindangkanmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkan itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia adalah malaikat Tuhan. Jadi saudara, Manoah ini rupanya, ya, ketika sudah dia tanya bagaimana nanti kami mengurus anak ini nanti, kemudian tidak dijawab, dia jawab dengan yang lain. Dan dia bertanya, kalau begitu izinkan aku mengolah makanan ya buat bapak, gitu ya. Karena ini utusan Tuhan, dia tidak ngerti kalau itu malaikat. Nah, biar kami mengolah sesuatu makanan, kemudian malaikat berkata begini, meskipun kamu mengolah makanan kamu, aku tidak akan terima. Kalau kamu persembahkan itu sebagai korban bakaran, kan gitu ya. Nah, singkat ceritanya kemudian itu nanti dikorbankan menjadi satu persembahan sebagai korban bakaran. Ayat 17, kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat itu, siapakah namamu? Nah, mulai kemudian dia tanya namanya siapa. Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Ya, Bapak, meskipun ya kalau tidak mau menerima makanan hidanganku, ya sudahlah, kalau begitu namamu siapa? Ya, ini dalam konteks sehari-hari ya. Kalau gitu namamu siapa? Ya, siapa tahu ya nanti kami akan memuliakan namamu dengan anak ini. Ya mungkin ya dalam pemikiran saya, mungkin kalau tahu namanya nanti anak ini paling tidak dikasih nama. Misalnya namanya Pak Bejo gitu. Misalnya Pak Bejo gitu ya. Namaku Bejo misalnya begitu. Kemudian anak ini mungkin nanti akan dikasih nama marganya Bejo gitu ya, mungkin ya dalam pandangan saya ya. Dari siapa mungkin nanti Simpson Subejo gitu ya, mungkin ya. Jadi mungkin begitu. Makanya dia tanya ya, maka kami hendak memuliakan engkau gitu ya. Tetapi jawab malaikat Tuhan ayat 18 itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku, bukankah nama itu aja. Perhatikan saudara ya. Jadi ayat 18 berkata, ketika malaikat ditanya siapa namamu, dia tidak menjawab namanya. Dia tidak ngasih tahu namanya siapa, tetapi dalam bahasa Indonesia masa kini berkata begini, ya. Oke. Dalam bahasa Indonesia masa kini berkata begini, malaikat Tuhan itu bertanya, apakah sebab kau ingin tahu namaku? Yang dikasih warna, namaku itu nama yang ajaib. Itu terjemahnya yang benar begitu ya. Kamu tanya namaku, apa arti nama? Ya, lihat ya, namaku itu nama yang ajaib, itu jawabannya begitu. Nah, Manoah mencari informasi, mencari instruksi bagaimana dia nanti membesarkan anaknya, ya bagaimana nanti mendidik anaknya. Tetapi malaikat ini tidak menjawab, dia justru memberikan pewahyuan tentang dirinya. Tuhan tidak memberikan instruksi atau petunjuk tentang bagaimana membesarkan anak, tetapi Tuhan menyatakan kepada Manoah siapa dirinya. Dia yang ajaib. Namaku itu nama yang ajaib. Artinya apa saudara? Yang kita butuhkan itu sebenarnya pengenalan akan Tuhan. Kamu
Kamu enggak usah tanya nama, enggak usah tanya instruksi lah, enggak usah tanya bagaimana membesarkan anak. Yang penting kamu kenal aku. Aku itu namaku itu ajaib. Kenal lo. Gitu loh. Nah, saudara, dalam hidup kita sehari-hari ini bukanlah seberapa banyak aturan atau seberapa banyak instruksi yang kita butuhkan, tetapi yang penting adalah kita mengenal Tuhan. Katakan amin. Yang penting mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, maka semakin bijak kita membuat keputusan. Amin. Jadi yang penting kenal Tuhan. Nek kamu kenal Tuhan, maka kamu akan tahu mendidik anakmu seperti apa. Gitu loh. Kamu akan semakin bijak nanti membuat keputusan, termasuk ya dalam membesarkan anak-anak kita, mendidik anak kita. Jadi saudara, mengenal Tuhan itu lebih daripada aturan. Mengenal Tuhan itu lebih daripada instruksi yang kita butuhkan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita akan memiliki pengertian. Ya kan? Amsal berkata, hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika kita kenal Tuhan, takut akan Tuhan, maka kita akan diberikan hikmat. Kita akan diberi kebijaksanaan. Kita akan memiliki pengertian untuk kita berbuat sesuatu. Amin. Kalau kita kenal Tuhan, maka apa yang kita lakukan pasti baik. Ya kan? Kalau kita kenal Tuhan, maka apa yang kita perbuat pasti baik, karena kita ngerti kesukaannya Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat konteksnya tentang Manoah bertanya bagaimana dia mendidik anaknya. Nah, sebagai orang tua, saudara, apa yang kita lakukan itu, apa yang kita praktekkan itu akan lebih baik daripada apa yang kita instruksikan kepada anak kita, saudara. Ya, masih ingat ya, kita seringkali ngomong sama anak kita, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Setialah ibadah, setialah berdoa, gitu ya. Pokoknya kita sering ngomong, tetapi sebenarnya yang penting bukan di situnya, bukan instruksi kita. Yang penting adalah bagaimana kita memberi contoh. Amin. Kalau kita bicara, anakku kamu rajin ibadah, maka kita harus memberi contoh rajin ibadah. Itu yang penting, saudara. Jadi apa yang kita praktekkan itu lebih baik daripada apa yang kita instruksikan kepada anak-anak kita, saudara. Dan ini menjadi perenungan buat kita, menjadi tugas buat kita semua sebagai orang tua ya untuk mendidik anak dalam konteks Manoah tadi ya. Manoah seringkali menjadi seperti kita ya. Jadi kita pun seperti Manoah juga, tanya bagaimana instruksinya mendidik anak dan lain sebagainya. Dan malaikat ini memberikan instruksi, kamu tidak perlu tahunya namaku. Namaku itu nama yang ajaib, yang penting kamu kenal. Kamu dekat ya. Kalau kamu kenal dengan aku, kamu dekat dengan aku, maka kamu akan tahu bagaimana mendidik anakmu. Ya, jadi begitu, saudara. Lanjut ya, ayat 20, 23. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Saudara, malaikat Tuhan dalam cerita ini bukan malaikat biasa. Ya, malaikat Tuhan dalam peristiwa adalah Teofani atau Kristofani. Saudara, dalam istilah Alkitab, Teofani adalah penampakan pribadi Tuhan sendiri. Jadi sebenarnya Tuhan sendiri yang menampakkan diri kepada Manoah dalam rupa malaikat. Maka tadi istrinya, kita pasti mati karena kita melihat Tuhan. Ya, dalam konteks ini malaikat ini menerima persembahan. Kalau malaikat dia tidak terima persembahan, saudara. Yang terima persembahan itu hanya Tuhan. Nah, dia terima persembahan, dia naik bersama asapnya, bersama apinya, kemudian hilang kan gitu ya. Maka dia tahu, oh ini Tuhan. Jadi malaikat ini bukan malaikat biasa, tetapi Tuhan sendiri. Saudara ingat ketika Musa ditemui
dalam nyala api di semak belukar, itu adalah Kristofani, adalah Teofani. Saudara tahu ketika Sadrah, Mesah, Abednego dimasukkan dalam perapian menyala-nyala, kemudian 3 orang jadi 4 orang, yang satu rupanya seperti rupa malaikat, seperti anak dewa kan gitu ya, seperti rupanya anak dewa. Ini Kristofani, ini Tuhan sendiri yang menyertai. Paulus ketika dalam perjalanannya di Damsik, dia mau membinasakan orang-orang Kristen, kemudian Tuhan menampakkan diri dalam wujud cahaya. Ini adalah Kristus yang menampakkan diri kepada Paulus. Maka ketika Manoah menyadari siapa malaikat itu, dia mengatakan bahwa mereka sudah melihat Tuhan. Saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan hadir meskipun kita tidak minta tolong. Meskipun kita kadang-kadang masih berdosa, Tuhan hadir. Meskipun kadang-kadang kita tidak setia, Tuhan hadir, saudara. Allah adalah Allah yang setia meskipun kadang kita tidak setia. Amin. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Nah saudara, Simson adalah, arti kata Simson adalah matahari kecil atau fajar telah tiba. Tuhan menembus kemandulan, memberikan kepada mereka seorang penyelamat untuk menyelamatkan mereka meskipun sebenarnya mereka tidak layak mendapatkan keselamatan. Saudara, penulis kitab Hakim-Hakim memberikan satu rincian yang detail, rincian yang jelas mengenai kelahiran Simson. Tuhan memberikan satu petunjuk bagaimana Tuhan nanti memulai karya penyelamatan. Simson ini satu-satunya hakim yang dijanjikan sejak dia dari kandungan. Perhatikan ayat 5, kita kembali yang terakhir ya. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepadanya tak akan kena habis cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia, perhatikan, dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Perhatikan saudara, Simson ini memulai karya penyelamatan. Namun saudara, kalau kita melihat kisahnya nanti, Simson tidak mengakhiri karya penyelamatan dengan baik. Simson ini hakim terakhir saudara dalam kitab Hakim-Hakim. Kalau begitu pertanyaannya, siapa nanti yang menyelesaikan karya penyelamatan ini? Simson sudah memulainya tetapi tidak mengakhiri dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kelahiran Simson adalah bayangan kelahiran juru selamat kita Yesus Kristus. Amin. Ada penolong, ada juru selamat yang lebih baik yang lahir dari keturunan Daud. Nanti dia yang menyelesaikan dengan tuntas karya keselamatan ini. Seperti Simson, juru selamat ini dijanjikan sejak dalam kandungan. Juru selamat kita Yesus Kristus juga dijanjikan sejak dalam kandungan. Seorang malaikat datang kepada seorang gadis perawan dan mengatakan kepadanya, dia akan mengandung anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Dia ini nanti akan disiksa, dia nanti akan ditelanjangi, dia nanti akan dihina, dia nanti akan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, menderita kesakitan sehingga orang menutup mukanya. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung, kesengsaraan kitalah yang ditanggung. Kita mengira dia kena tulah, tapi sebenarnya dia menanggung tulah yang harus kita terima. Di atas salib Yesus Kristus dipukul dan ditindas. Di atas salib Yesus Kristus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus, tetapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Kemudian di atas salib dia berkata, sudah selesai. Saudara, keselamatan Yesus adalah keselamatan yang lengkap dan sempurna.
Apa yang dulu pernah dimulai Simson. Simson memulai penyelamatan bangsa itu dari Filistin, tetapi tidak sempurna, tidak pernah selesai. Dan ketika Yesus disalib itu sudah diselesaikan. Amin. Semua sudah selesai. Dia satu-satunya juru selamat yang menyelesaikan pekerjaan itu dengan sempurna. Puji Tuhan. Itu yang boleh saya sampaikan. Biar pesan firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa sesungguhnya karya keselamatan Tuhan itu adalah kasih karunia, saudara. Kita ini tidak layak. Kita ini banyak dosa, kita ini banyak kesalahan. Kita ini seringkali tidak setia, kita ini seringkali tidak taat. Tetapi berita baiknya, saudara, di tengah-tengah semua itu kasih karunia Tuhan melampaui ketidaktaatan kita. Amin. Maka kita harus meresponi kasih karunia Tuhan ini dengan percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi, Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kasih karunia Tuhan melampaui ketidaktaatan kami. Kasih karunia Yesus melampaui ketidaksetiaan kami. Justru ketika kami tidak punya harapan, ketika kami putus asa, ketika kami tidak berpikir tentang keselamatan kami, Yesus datang menyelamatkan kami. Dan ini adalah satu kasih karunia yang harus kami responi, Tuhan. Besar setiamu atas hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan firman ini di hati kami, supaya kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami terus meresponi kasih karunia-Mu. Kami terus meresponi anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau jadi orang yang terus dibaharui, mengenal Tuhan. Maka dalam tindakan dan perbuatan kami akan punya pengertian yang baik. Ketika kami mengenal Tuhan, ketika kami dekat dengan Tuhan, kami punya hikmat bagaimana kami harus berkata-kata. Kami punya hikmat bagaimana kami harus berbuat, bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami harus berusaha, bagaimana kami harus mendidik anak-anak kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Kami menyadari kami manusia yang lemah, terbatas, hidup dalam kedagingan.
tapi Roh Kudus yang terus menuntun kami dan menguatkan kami supaya kami menjadi pelaku firman. Berkati setiap kami yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang dalam pemulihan disempurnakan pemulihannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ada beberapa pengumuman yang bisa sampaikan. Hari Rabu nanti ada jadwal doa puasa, tempatnya jam 9 sampai dengan jam 9 sampai dengan selesai. Bentar ya saudara, ada WA katanya. WA apa? Gak masuk. Ya, kembali ke pengumuman ya. Hari Rabu ada doa puasa jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian Kamis nanti komsel. Jadwalnya di Bu Linda. Bu Linda ada? Bu Linda, siap Bu Linda ya? Oke ya, di rumah ya? Di rumah? Hah? Di rumah baru? Oh ya, di rumah baru saudara. Ya, jadi kita nanti hari Kamis kita ada komsel di tempatnya Bu Linda. Di rumahnya yang baru ya, bukan yang belakang ya, yang rumah yang depan, yang dekat jalan, saudara. Kita sama-sama nanti lihat ke rumahnya, ya, betapa elok rumahnya gitu ya, saudara. Itu untuk komsel Kamis. Jamnya tetap Bu Linda atau maju atau dirubah? Jam 6, ya. Perubahan jam ya, biasanya setengah 7, kita maju jam 6. Karena kalau jam 6 nanti kan makan pas makan malam saudara ya. Ya kan, ya, jadi gitu saudara. Ya saya kasih bocoran saudara supaya dia sungkan menyiapkan makanan nanti. Oh gitu. Ya kalau diajukan kan berarti jam makannya pas jam makan malam gitu ya. Jadi itu saudara komsel Kamis ya. Kemudian Jumat nanti Jumat ceria jam 4 sore silakan anak-anak dibawa untuk dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Hari Sabtu nanti ibadah muda remaja apa? Muda remaja. Ya, pemuda remaja jam 5 hari Sabtu karena mereka rupanya ada mau menyumbangkan drama, ya, drama musikal. Jadi mereka mau berlatih dulu. Jadi ya mudah-mudahan nanti Bapak Saudara bisa tahu pesan apa yang mau disampaikan mereka Saudara ya. Untuk Ita Natal tanggal 19 Desember nanti ya. Kemudian kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini jam di mana? Di jam berapa? Jam 9. Hari Minggu. Ya, saudara, saya dikonfirmasi ada tamu hari Minggu besok jam 9 pagi. Ya, jadi kita ada pendeta tamu dari Semarang. Kita ibadah, jadi Bapak Ibu Saudara silakan datang membawa teman rekan saudara keluarga ya, kita akan menikmati hadirat Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh bersama ya. Jam 9 pagi ada pendeta tamu di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan menjadi perhatian kita dan pengumuman kita untuk jadwal ibadah kita pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa nanti setelah ibadah ada latihan sebentar untuk Bapak Ibu kurnya ya. Ya bapak-bapak kemarin cuman 2 orang, jadi kalau nanti bisa berkenan yang bapak-bapak ikut kur ya, supaya suaranya bisa imbang gitu ya. Itu yang menjadi pengumuman kita hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi kami mohon Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sekali lagi berdoa untuk mohon berkat Tuhan. Oh ya, baik. Satu lagi tambahan sebelum kita tutup dalam doa, ada seragam Natal. Yang kemarin pesan seragam Natal hari ini sudah bisa diambil. Harganya 105 ya. Per potong. Ada lagi? Cash. jadi Bapak itu yang boleh saya sampaikan ya, yang sudah pesan hari ini seragam Natal bisa diambil. Sudah setelah latihan.
Baik, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami. Kami percaya ketika kami beribadah dengan sepenuh hati kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai hidup kami pulang dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami berdoa yang sudah selanjut berkati kesehatan panjang umur, yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasah hidup beri pasah hidup, yang memberikan pekerjaan beri pekerjaan, yang punya usaha diberkati usahanya, dibuat terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Apapun pergumulan kami percaya Tuhan sudah buka jalan di hadapan kami. Ada jalan keluar yang terbaik, ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Berkati yang tidak bisa hadir pagi hari ini, Pak Parto, Bu Parto, juga berdoa untuk kesembuhan Bu Gini, pemulihan Pak Dianto, pemulihan Bu Care, Bu Pardi, juga Pak Uskaria, juga siapapun yang hari ini sedang dalam pemulihan, Tuhan pulihkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, berkati bangsa kami, supaya bangsa kami dalam penyertaan Tuhan. Bangsa ini diberkati dengan hikmat untuk para pemimpin kami. Mereka boleh mengerjakan tugas mereka, kewajiban mereka dengan baik, memberikan keamanan, jauhkan dari perpecahan, dari kerusuhan, jauhkan dari teroris, jauhkan dari niat jahat orang. Kami berdoa untuk kota kami Wonogiri, berdoa untuk Prasimantoro, di Ermo dan sekitarnya, biar Tuhan memberkati kota kami. Kerinduan kami Tuhan, curahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Pakailah gerejamu di tempat ini, pakailah setiap kami menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, memberikan teladan yang baik, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa biar pelayanan mereka terjadi atas gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan kau nyatakan, sehingga gereja ini menjadi gereja, menjadi rumah doa di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan menjawab doa-doa kami, di mana terjadi pertobatan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, mari kita pulang dengan berkat-berkat yang terbaik yang menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus menyinari, melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat-berkat yang terbaik, berkat yang ilahi, berkat dalam kesehatan, berkat dalam usaha, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam rumah tangga. Segala berkat-berkat itu akan mengikuti kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati.